copy paste. Sama nih. Oke, tapi jangan lupakan ini adalah match point untuk Philippines. Satu game yang mereka butuhkan untuk langsung bisa meraih gold medal di SEA Games ke-33 Thailand. Yeay! Dela Cruz dan Pabiko. Ya, nah ini agak beda kan. Harusnya nggak terlalu sebar-bar tadi. Yep. Harus lebih hati-hati juga. Karena Malaysia, ya itu power mereka early juga kan. Objektif emang kuat. Dan mereka udah mulai geser strats ya, nggak mau terlalu barbar untuk tabrak karena pastinya udah ada antisipasi yang bisa dilakukan sama tim Philippines juga nih. Tadi bisa dibilang kayak strategi sekali pakai gitu loh. Kalau mereka mau copy lagi, waduh. Tidak bisa. Game tadi adalah peluang emasnya mereka tuh. Oke. Oke. Belum ya, belum agresif nih. Memang berat kayaknya nih. Dela Cruz juga bantuin di depan, clear cepat juga dilakukan sama Pabikonya. Nah ini Orange Buff memanggil. Nah enggak ada tabrakan kan, karena visionnya lumayan luas sekarang. Yang nabrak teman sendiri. Dah lah. Enggak ya, masih aman. Agak sedikit lebih pelan ya untuk di game ini. Karena Malaysia harusnya lebih hati-hati lagi. Mereka jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang terlalu gegabah juga. Mengingat ini adalah match point. Satu kesempatan terakhir untuk menyusul ketertinggalan. Yep. Danis tadi terlihat udah level 4. Sementara sekarang dari Nepomuceno juga udah memiliki level yang sama. Vinu ya di bagian bawah. 1v1 situation. Apa yang akan terjadi? Wait. Berusaha untuk bisa mengusir mundur pergerakan dari Idren. Yap, karena memang ini keadaannya juga lagi equal ya. Nggak terlalu unggul buat Malaysianya. Kayak tadi Idren dapetin solo kill ke arah Vinu ya. Yap. Terjadi keramaian ke arah bawah. Dan Turtle gak akan dibiarin lagi sih harusnya buat Danish. Oke. Elton. Udah level 4 dan siap untuk bisa mengeluarkan lagi. Karena dari satu Palestina udah penalty zone-nya tadi dari Vinu ya. Connect ada dua player tapi Vinu ya. Ada flicker yang sudah dikeluarkan dan miss pula dari Idren. Sementara sekarang Dela Cruz menjadi orang yang harus kebentengin itu semua. Turtle-nya menjadi milik dari pergerakan pemain yang ada di Filipina. Dan Idren yang menjadi korban. Yap, itu dia strategi mungkin gak bisa di amplify 2 kali ya. Yap. Pabiko. Pabiko selamat dengan ada Baril tadi udah langsung dikuasai. Sementara sekarang Dela Cruz. Satu terakhirnya Dela Cruz. Aman. Masih selamat loh. Dan masih selamat, ini dia sebuah mara bahaya untuk Malaysia. Early game yang dipegang oleh Philippines dan apalagi pattern farming dari Nepomuceno sekarang gak patah. Sorianonya juga aman banget, gak kena tabrak-tabrak. 900 sekarang gold yang dipegang sama Philippines setelah mendapatkan turtle. Agresivitas yang diredam ya dari Malaysia. Ini ngebuat agak sedikit berkurang, berarti power untuk kontrol objektif dari sosok fighter jungler, Pak. Yap. Oke. Dan kalau emang Filipina masih dengan pattern farming mereka yang tidak terputus ya berarti yang kontrol dari gamenya ya bukan seperti di game ketiga lagi nih. Mereka, kayak game 2. Iya. Bisa jadi mau cepat lagi kah? Wah, ini Nepomuceno-nya juga free banget soalnya. Tadi juga bahkan dia udah bantuin fight kan untuk dapetin assist nih satu dan dieksekusi dengan manis juga oleh Vinu ya. War X-nya udah selesai untuk Vinu ya. Semakin sustain dan Soriano. Next fight nih harusnya kan di Turtle. Di atas kan, dekat sama Granger-nya. Dia udah punya Sky Pierce. Sementara sekarang apa yang akan terjadi? Vinu ya sendiri ya, penalty zone langsung dikeluarkan. Berusaha untuk bisa menyamakan diri dan tidak bisa. Rame. Dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Ramai dengan 3 orang tersebut. Tapi waktu spawnnya harusnya keburu sih. Kalau dia mau bantuin fight ke Turtle nantinya. Dalam 2 detik kan dia bakal hadir lagi nih. Dan sekarang pressure bakal coba untuk langsung dipegang di atas. Oke, Federal Strike dikeluarkan. Elton akankah mau maju? Maju sedikit untuk bisa menghilangkan karena wave minion. Iya, dan juga sebenarnya ini pembukaan dari Feeder Ice Strike ini ngebuat dari Eltonnya bonyok aja. Sampai dia nggak terlalu luasa buat ngezoning nantinya di area objektif ini. Yap. Tapi Elton sudah kembali lagi menampakkan wujudnya. Elton sudah berada di dalam area dari turtle tersebut menjadi milik dari Nepomuceno tetap. Turtle yang kedua. Sementara sekarang Elton berusaha untuk bisa mundur ataupun memukul mundur siapa yang ada di depannya. Namun penalti zone dari Vinuya. Connect tadi karena beberapa player dan mereka kembali berhasil mendapatkan karena Vinuya. Soriano-nya masuk lewat sisi yang berbeda. Federasi langsung dikeluarkan pula. Dan flicker tadi udah langsung terlihat. Mengakibatkan kali Soriano berhasil mendapatkan double kill. Wow, 20 stack lethality bertambah. Langsung. Elton? Oke, sementara sekarang Elton numpang lewat. Hey.
Rhapsody yang begitu baik. Itu Soriano berkali-kali kalau kita lihat di series ini. Flicker ofensif loh. Ya, Flicker ngejar banget gitu loh. Emang butuh banget point kill gitu loh. Granger gak jaga posisi, dia tabrak. Elton masih di situ loh. Masih di situ. Hati-hati loh. Oke. Tapi Elton masih bisa. Dan sekarang mereka berhasil mendapatkan lagi karena Elton walaupun sudah ada pergerakan dari Idren. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena Soriano. Yap, itu adalah comms ya mungkin dari Malaysianya untuk tahan ya udah aja. lu buying time aja, gue datang backup. Dan akhirnya nge-shutdown dari Soriano. Yap, sementara itu sekarang Fedora Strike dikeluarkan. Tapi mereka sepertinya masih gagal untuk bisa mempertahankan karena outer tank ada di bagian atas. Karena di bagian bawah pun sudah berhasil dirumpukan pula oleh Nepomuceno. Nah, Nepomuceno farming nih beda lagi nih kegiatannya. Farming di bawah. Purple buff tuh. Pablo Buffet ditabrak, dicuri lagi. Cair dia. Oke. Walaupun ya sebenarnya kalau kita lihat keadaannya memang masih diunggulkan sama Filipina ya, secara gold. Tapi goldnya nggak terpaut terlalu jauh. Malaysia masih punya chance untuk mengejar juga nih. Dan sekarang tabrakan kembali terjadi, harusnya ada 4 bahkan 5 di arah atas Pak Pulung. Yap. Sementara sekarang Vino ya. Sendirian saja. Wits, apa yang akan terjadi? Karena Pabiko tidak ada tempat pelarian yang aman lagi untuk dirinya. Ya dia keluar line of down tadi pas abis Wings by Wingsnya dia langsung masuk dan disambut oleh pemain-pemain dari Malaysia. Dan kali ini sekarang temponya udah mulai dikejar oleh Malaysia. Di mana Turtle sudah terbuka dengan cukup bebas. Pabiko harusnya Wings by Wing dia terbang secepat mungkin untuk bisa membantu lagi rekan-rekannya. Namun masih ada paling Tarmo tadi langsung lompat ke depan. Ada penalti zone jagoan di karena 3 player sekaligus. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Janis. Tapi Aziknya down, tidak ada follow-up damage yang cukup baik lagi dimiliki oleh pemain dari Malaysia. Bahkan sekarang Soriano kembali mendapatkan point kill tambah 20 stack lagi. Tambahan tuh ya, walaupun gak full 40 ya. Tapi sekarang dari Elton masih coba untuk kabur dengan Falling Star Moon. Yap. Dan satu terakhir. Buset. Itu dia Soriano hadir. Instan ya, dan ini dia dampak dari bagaimana snowball power yang dimiliki oleh seorang Granger. Ini bisa jadi korban lagi nih Kayum. Harus berhati-hati. Sudah ada sekitar 40-an stack yang ada dalam tubuh dari Soriano. Namun Soriano siap untuk bisa mengatakan damage-nya secara terus-menerus. Iya. Dan dia bakal enak banget sih, karena di depannya udah ada 2 frontliner yang, waduh. Buset, Dela Cruz santai banget. Dan berhasil mendapatkan Danis. Bautu sekarang Idrennya down. Oh my god. Nepomuceno numpang lewat Federal Strike. Elton harus pulang. Oke, Eltonnya tumbang, 3 pemain secara total dari Malaysia kali ini harus menghilang. Keadaan didominasi oleh Philippines. Akan bergulir lagi bagaimana mereka menggerogoti setiap turret-turret yang dimiliki oleh Malaysia. Outer middle bakal ditabrak oleh Nepomuceno yang sekarang juga udah selesai dengan 1 buah Endless Battle Api Koyum. Gak ada yang tahu dia di situ ya? Nggak ada. Aku adalah rumput. Aku adalah batu. Aku tidak terlihat. Wow. Apa emang dicuekin aja ya? Oke. Keadaan berat nih buat Malaysia ya. Berat. Eltonnya juga udah gak bisa terlalu sustain kan di depan. Semenjak ini beda banget sama game sebelumnya. Secara item defense juga minim. Apalagi damage yang disumbangin sama Philippines udah terlalu masif. Karena Nepomuceno sekarang udah bisa jadi sumbangsi damage dealer juga Pak. Beda sama game tadi. Sulit. Berat. Nih 5.200 sekarang perbedaannya udah dari sisi golnya juga. Pabiko punya Genius sekarang. Yap. Semakin perih lagi. Ya ada damage tambahan pastinya ya. Dan Dennis sudah selesai dengan War X. Tertangkap Elton. Elton down. Wow. Gak bisa sih Elton. Ini beda soalnya dia harus tahu dia gak bisa terlalu jauh juga. Apalagi dalam keadaan defense dari Vino ya. Dan terlihat kali ini Teto di charge-nya. Masih ada follow up damage tapi Soriano masih selamat dengan revitalisasi tadi udah langsung dipompa pula oleh Dela Cruz. Dan mereka berusaha bisa membabat habis pertahanan dari Malaysia. Dan lihat positioning dari Pabiko, dia ada di tengah-tengah antara inner dan juga base turret middle. Positioning yang lagi-lagi sangat-sangat di luar Nurul ya, ada di situ ya. Dan again, mekanik yang berbicara Soriano selamat. Dengan backupan dan dia juga cukup tenang ya untuk tidak mengeluarkan flickernya secara terburu-buru. Iya loh, dia gak flicker, ada revitalize dibuka. Rondo. Ya kalau Pabiko ya udahlah, Pabiko bebas. Pabiko terserah ya, urusan Pabiko dan keluarganya. Pabiko mau main di sebelah observer gak masalah juga, entar Parsha-nya tuh gak apa-apa. Mau nge-mute notif ya di sebelah observer.
Yang miss call siapa tadi Bang? Kayak gitu. Nah sekarang udah mulai di freeze nih minion yang dimiliki sama Malaysia. Gak ada source farming sekarang. Mereka harus keluar dari zona persembunyiannya. Walaupun bottom lane kali ini udah mulai terdorong sedikit. Karena Lordnya juga kebetulan langsung hadir di arah bawah. Apakah Lord pertama ini akan menjadi upaya untuk bisa langsung end the game? Karena secara atribut sekarang ini udah beda 8.000, 9.000 bahkan. Yap. Ini itemnya pasti udah bakal sangat-sangat menyakitkan. Oke. Sementara itu tempat yang berbeda. Apa yang akan terjadi dengan wave ini akan masuk lewat atas. Oh, sementara sekarang push lagi. Yap. Bagian tengah. Penalty zone. Mereka juga harus waspada terhadap hal tersebut dengan Federal Strike tadi udah berhasil mengusir mundur karena beberapa player dan terbuka sudah dari Bester yang ada di area mid. Mereka siap untuk bisa menumbangkan dan di bagian bawah masih bisa terbuka pula. Hazik sendirian, ada Dela Cruz yang berusaha untuk bisa mendekat. Dan apa yang akan terjadi di mana mereka berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah satu Bester tersebut. Masih terjaga. Namun tempat berbeda shutdown tercipta. Penalty zone dan di shutdown. Sementara Winter Crown dikeluarkan pula. Vinuya pun masih berhasil selamat. Eltan berusaha untuk bisa menumbangkan. Tapi masih ada weapon dan SP-nya masih akan bertambah dan semakin banyak lagi. Tectonic charge-nya connect ke arah Dela Cruz, tapi bukan pilihan yang tepat. Federasi dikeluarkan flicker tadi dan Kayumnya pun menjadi korban. Soriano dikejar, Soriano down. Avatar of Guardian, waktunya mereka untuk pulang. Oke, sebenarnya dikejar. Bisa dibalikin nih. Oke, namun sakit banget damage-nya. Unbreakable efek tahun yang akhirnya membuat dari Alton tidak bisa bergerak. Tapi Malaysia, mereka berhasil untuk mempanis satu persatu pemain-pemain dari Philippines yang memang juga tadi mereka maksa masuk. Vinuya memang kena 3 tapi terlalu dalam. Terus juga tadi berawal dari Nepomuceno yang akhirnya ke shutdown. Gue pikir tadi berawal dari handphone. Kok handphone sih? Masih saya sebutin iya jangan ya. Iya. Muka buku kan maksudnya. Okay. Tapi buat Philippines, mereka udah dapetin 3 base turret. Ya. Tapi ini 3 base turret dengan Lord pertama loh. Which is udah menjadi keuntungan yang besar banget. Walaupun gold yang tadi sempat dipegang 9.000, ini udah mulai terbayar sedikit ya sama Malaysia atas shutdown yang mereka dapatkan. Betul. Again, Soriano langganan tetap brute force. Dia langganan tetap dia. Selalu. Dan Lord bentar lagi bakal hadir. Lord yang ter-enhance pastinya. Seperti apa momentum yang akan bisa diciptakan. Karena tadi Malaysia juga secara defensif masih oke ya. Bakal ada flanking kah? Harusnya ke-detect gak sih? Oke. Ketahuan, coba lihat tuh. Coba lihat pergerakan dari Pabiko di mana dia di mana dia Pabiko sendirian di atas. Tapi setidaknya Pabiko berhasil nge-delay tadi. Bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Nepomuceno untuk bisa mendapatkan Karolo tersebut. Pabiko sendirian berani banget. Jauh ya? Jauh ya di depan. Jauh banget tadi. Yap, dia tadi mau tukar nyawa sama Hazik sih. Tapi Haziknya masih aman banget, dia masih selamat. Justru Pabikonya yang tumbang. Apakah dalam 18 detik cukup untuk bisa nge-backup Lord yang sekarang sudah mulai merangsek masuk ke dalam area defensif dari Malaysia? Oke, sementara sekarang Dela Cruz menjadi orang terdepan. Wey, penalty zone-nya tadi. Hampir saja connect karena beberapa player tapi masih bisa dielak. Dengan adanya Lord kali ini. Dan juga Soriano mulai maju ke area terdepan. Dia melihat ada kesempatan untuk bisa mendapatkan poin ketambahan dan Indonesia pun down. Lordnya sendirian. Base-nya pun diajar. Dan medali emas jatuh kepada Filipina. Dan Filipina menjadi negara yang meraih medali emas kembali SEA Games ke-33 Thailand dengan skor telak 4-0 atas Malaysia. Yang akhirnya Malaysia pun harus berpuas dengan silver medalnya. Wow, 4-0. Dan ini adalah bagaimana bentuk respect ya dari masing-masing kontingen ya Ul ya. Yap, tapi ini dia fair play pastinya ya. Sportivitas yang dijunjung, pelukan hangat, lihat. Mereka bersahabat. Mereka bersahabat di luar Kalian lockdown. aja yang sibuk di kolom komen. Tapi memang nice try untuk Malaysia yang memang udah berjuang sampai ke grand final. Tapi it is what it is, timnas Philippines yang